Halo historian, di topik kali ini saya akan membahas tentang Guerra de la Costa, konflik de la Langosta, ya itulah pokoknya artinya adalah perang lobster. Maksudnya itu apa? Apa? Bukan. Maksudnya bukan perang sesama lobster ya. Tapi ini adalah sengketa internasional antara Brazil dan Prancis terkait hak menangkap lobster di lepas pantai Brazil yang menyebabkan kedua negara ini hampir berperang. Dan konflik ini terjadi di awal tahun 1960-an. Oke, pertama-tama kita mesti tahu dulu ya, kalau Prancis di tahun segitu adalah Prancis yang masih dipimpin oleh si jangkung yang satu ini. Kita semua udah tahu, nama beliau adalah Charles de Gaulle. Di tahun segitu, Prancis ini adalah negara yang biasa melakukan penangkapan lobster di pantai Mauritania di Afrika. Tapi mereka nggak mau cuman ngandelin satu wilayah aja. Mereka itu ingin ekspansi lebih luas ke wilayah yang lain. Ekspansinya tuh fokus ke hasil laut, bukan nanam pohon sawit. Pokoknya yang hasil lautnya lebih melimpah dan bisa memberikan lebih banyak keuntungan. Setelah mencari-cari, Prancis akhirnya menemukan lokasi yang cocok, yaitu di lepas pantai timur laut Brazil, tepatnya di sebelah timur negara bagian Pernambuco. Nah, di situ hasil lautnya tuh banyak banget, apalagi lobsternya. Sasaran yang mantap banget tuh buat Prancis. Tapi ada tapinya nih. Mereka nggak bisa datang langsung terus ngejaring gitu aja tanpa izin. Mereka butuh alasan yang pas, pokoknya alasan yang bisa ngibulin pemerintah Brazil. Nah, dari sini keluar deh tuh sifat leceh khas Eropa. Mereka datang dengan alasan untuk melakukan penelitian. Kalau alasannya datang untuk melakukan penelitian, otoritas Brazil ya jelas mengizinkan. Tapi dengan syarat, yaitu hanya boleh 3 kapal yang berada di perairan tersebut. Saat Brazil udah mengizinkan Prancis untuk meneliti di area tersebut, mulai deh tuh kapal-kapal Prancis beraksi menangkapi banyak lobster. Yang datang awalnya 3 kapal, berubah menjadi 4 kapal. Pokoknya Prancis mulai nakal lah, mulai nggak sesuai dengan perjanjian awal. Tapi aktivitas ilegal dari kapal-kapal Prancis ini diketahui oleh para nelayan Brazil. Dan para nelayan Brazil tersebut segera melapor ke pemerintah. Pemerintah Brazil yang mendengar kabar ini, tanpa banyak isi formulir atau harus siapin amplop, langsung merespon gerak cepat dengan mengirimkan 2 kapal. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh para nelayan. Prancis melakukan penangkapan lobster secara ilegal. Sadar diri kamu! Nah, karena udah tertangkap basah, maka pada bulan April 1961, pemerintah Brazil dengan tegas mencabut izin penelitian dan memerintahkan kapal-kapal Prancis agar segera pergi dari wilayah tersebut. Pada awalnya sih Prancis menuruti perintah tersebut. Tapi pada bulan November tahun 1961, kapal-kapal Prancis malah balik lagi melakukan penangkapan lobster secara diam-diam. Tapi karena ada yang ngelapor lagi dan ketahuan lagi, maka pada tanggal 2 Januari 1962, pemerintah Brazil mengambil langkah yang lebih tegas, yaitu menangkap salah satu kapal nelayan Prancis yang bernama Cassiope. Tapi Prancis seakan nggak terima karena salah satu kapal nelayannya ditangkap oleh Brazil. Nah, dari sinilah kedua negara tersebut mulai mempermasalahkan hak penangkapan ikan secara internasional. Oke, sebelum lanjut, kalian perlu tahu dulu ya, bahwa di tahun 1960-an, belum ada penetapan atau keputusan yang disetujui bersama tentang batas wilayah perairan di seluruh dunia. Penetapan ini baru berlaku pada tahun 1982. Oleh karena itu, sebelum tahun 1982, perselisihan mengenai hak penangkapan ikan sangat umum terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, lanjut ya. Prancis kala itu memiliki pandangan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 yang menyebutkan bahwa memperbolehkan hak penangkapan ikan di laut lepas. Menurut mereka, apapun yang berenang bebas di laut merupakan bagian dari laut lepas yang boleh ditangkap dan bukan merupakan bagian dari landas kontinen. Lobster adalah salah satunya. Sedangkan Brazil
beranggapan bahwa lobster berada di dasar laut. Mereka tidak berenang seperti ikan. Maka menurut mereka, lobster adalah bagian dari landas kontinen. Dari perselisihan ini, muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya lobster itu ikan atau bukan? Prancis memiliki pendapat bahwa lobster adalah ikan, karena mereka bergerak di laut dengan cara melompat, dan melompat di laut dianggap sebagai berenang. Dari statement Prancis tersebut, kemudian Laksamana Angkatan Laut Brazil yang bernama Paulo de Castro Moreira da Silva membalas argumen Prancis dengan berkata, kalau secara analogi lobster dianggap ikan karena melompat di laut, berarti kanguru adalah burung dong. Tapi lucunya nih ya, meskipun kedua negara ini kondisinya lagi saling panas, Prancis seakan nggak peduli dan tetap ngotot ngirim 3 kapal untuk memancing. Brazil pun nggak peduli. Ketiga kapal Prancis itu tetap ditangkap. Kemudian meminta para kapten kapal untuk menandatangani surat pernyataan agar mereka tidak akan kembali lagi. Namun kala itu Presiden Brazil yang bernama João Goulart membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk membebaskan ketiga kapal Prancis tersebut dan memberikan kelonggaran izin pada Prancis untuk memancing lobster di perairan Brazil. Alasannya sih bukan karena membela pelaku kejahatan terus menjadikan korban sebagai tersangka ya, bukan kayak gitu. Tapi karena ingin menghindari bentrok militer. Karena Goulart tahu bahwa Brazil nggak akan bisa menang secara teknologi maupun logistik menghadapi Prancis. Dan ingin menjaga hubungan baik dengan Eropa meskipun berada di kandangnya sendiri. Simpelnya sih, cari aman. Nah, terus dari hasil statement Goulart ini, respon yang dia terima dari masyarakat Brazil, udah pada tahu lah ya kayak gimana. Banyak mendapatkan protes dan hujatan. Karena tekanan dari masyarakat inilah, Goulart kemudian merevisi dan mencabut pernyataan tersebut. Goulart memberikan ultimatum kepada Prancis agar segera menyingkirkan kapal-kapal penangkap ikan mereka pergi dari perairan Brazil dalam waktu 48 jam. Presiden de Gaulle yang mendengar kabar ini sangat marah. Sehingga pada tanggal 21 Februari 1963, dia segera mengirim kapal perusak Tartu untuk melindungi kapal-kapal penangkap ikan Prancis di perairan Brazil. Sementara kapal-kapal perang yang lain akan segera menyusul untuk memperkuat armadanya. Menteri Luar Negeri Brazil yang bernama Hermes Lima menyatakan bahwa sikap Prancis tidak dapat diterima dan pemerintah kami tidak akan mundur. Lobster tidak boleh diambil. Dari sinilah ketegangan mulai terjadi. Oke, kalau kita bicara soal kekuatan laut ya, kekuatan militer laut ya, Prancis itu adalah salah satu yang terbaik di Eropa kala itu. Sedangkan Brazil, meskipun kekuatan laut mereka cukup baik, tapi mayoritas kapal-kapal perang mereka itu kapal perang era Perang Dunia Kedua, warisan Amerika Serikat yang bisa dibilang udah ketinggalan zaman. Menyadari akan ketimpangan ini, maka Goulart memutuskan cara terbaik agar bisa menyaingi kekuatan laut Prancis, yaitu dengan cara menggabungkan angkatan laut dengan angkatan udara. Cuma masalahnya, pada tanggal 22 Februari saat keputusan ini diambil, Brazil sedang mengadakan malam karnaval yang berlangsung selama 5 hari ke depan, yang dimana banyak personil militer sedang cuti agar bisa menikmati malam karnaval. Lebih milih malam karnaval. Tapi ya, meskipun begitu, meskipun banyak personil militer mereka itu pada cuti, Brazil tetap mampu mengerahkan 11 kapal perang untuk menghadapi kapal-kapal Prancis. Nah, ketegangan antara dua negara ini berlangsung selama 2 tahun, dari awal tahun 1961 hingga pertengahan tahun 1963. Sampai akhirnya nih, Prancis memutuskan untuk mundur dari konflik ini karena beberapa alasan. Alasan apa tuh? Pertama, respon yang dilakukan Brazil dengan mengirim banyak kapal perang hingga menggabungkan kekuatan laut dan udara menunjukkan bahwa Brazil itu siap dan serius mempertahankan wilayahnya mati-matian. Meskipun kalah secara teknologi, tapi hal ini bukan berita yang bagus buat Prancis. Terus yang kedua, di bawah Presiden de Gaulle, Prancis ingin tetap mempertahankan citra negaranya sebagai negara adidaya yang beradab dan bermartabat. Namun jika perang itu terjadi,
maka citra Perancis jadi buruk secara moral dan diplomatik di mata internasional. Dan yang terakhir, karena nggak seimbangnya biaya dan keuntungan jika perang itu benar-benar terjadi, maksudnya tuh gini ya, maksudnya Perancis itu sadar kalau biaya operasional kapal perang jauh lebih besar daripada hasil jual beli lobster. Ya simpelnya sih, ini perang benar-benar nggak worth it kalau cuman alasannya gara-gara lobster. Yang ada malah konyol. Jadi, keputusan akhirnya adalah Prancis mundur dengan santai. Dan Brazil bisa bernafas lega karena mereka berhasil mempertahankan klaim atas wilayah lautnya tanpa keluar sebutir peluru. Kalau Indonesia punya stok lobster sebanyak ini, wah bisa nih dibikin salah satu menu di MBG.